Ini merupakan materi tambahan tahap pertama persiapan. Pada video ini akan dibahas tentang kalender kerja di Microsoft Project. Akan ada 5 topik bahasan. Yang pertama, penjelasan opsi menu di kalender kerjanya. Kedua, menyeting pola waktu kerja di dalam 1 minggu. Ketiga, membuat hari libur. Keempat, membuat setengah hari kerja. Dan yang terakhir, membuat kalender baru. Ya, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Kita masuk dulu ke kalender kerjanya. Di sini ada 3 opsi bawaan kalender Microsoft Project: 24 jam, night shift, dan standar. Untuk melihat waktu-waktu kerjanya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini jam kerjanya, night shift 24 jam. Kemudian di sini ada tombol untuk membuat kalender baru. Ini legendnya kalender. Kemudian di sini ada exception, hari libur, nanti kita ini masukkan di sini. Ini ada tab work weeks. Di sini nanti kita menyeting waktu kerja dalam 1 minggu. Kemudian tombol option, di sini pengaturan generalnya waktu kerja. Jadi kita setting juga. Ya. Kemudian kita langsung ke yang kedua, menyeting pola waktu kerja dalam 1 minggu. Ya. Jadi saat melakukan penyetingan waktu kerja di Microsoft Project, langkah awal yang kita lakukan yaitu melakukan penyetingan pola kerja dalam 1 minggu. Kita masuk ke tab yang work weeks. Nah, di sini ada nomor 1 itu default. Ini adalah work weeks bawaan dari Microsoft Project. Kita bisa melakukan pengeditan di sini. Untuk melakukan pengeditan bisa double klik atau pilih details. Nah, untuk pengaturan di default ini ada 3 opsi. Yang pertama, menggunakan waktu bawaan dari Microsoft Project. Kemudian yang kedua, ini hari libur. Dan yang ketiga, di sini spesifik waktu. Jadi misalkan mau dirubah, yang hari Selasa dirubah jam kerjanya di sini. Oke. Di sini jadi pengaturan waktu kerjanya itu disetting dalam 1 minggu, yang akan jadi acuan kalendernya. Di sini hari Minggu dan hari Sabtu itu bawaan Microsoft Project-nya itu libur, maka di sini tidak ada jam kerja. Untuk hari Senin, jam kerja standar jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5. Selasa sama, sampai hari Jumat sama. Sabtu dan Minggu libur. Kemudian jika ingin melakukan pengeditan, teman-teman pilih saja. Misalkan yang awalnya itu hari Sabtu itu kan libur, teman-teman langsung aja di sini dirubah. Misalkan jadi specific working time, di sini dirubah misalkan jadi jam 8 sampai jam 01 PM misalkan. Nah, maka nanti ketika diokekan, hari Sabtu yang awalnya libur akan berubah jadi hari kerja setengah hari. Oke. Nah, ketika kita melakukan pengeditan di yang default, kita tidak bisa mengatur range pengaturan kerjanya
Di sini tidak bisa diedit. Nah, maka teman-teman kalau misalkan itu ingin melakukan perubahan di bulan depan, anggap saja untuk bulan depan hari Sabtunya itu tidak libur, maka teman-teman harus membuat waktu kerja baru, waktu kerja 1 minggu yang baru. Misalkan contoh, ini itu waktu kerja bulan Maret. Kita rubah yang default ke bawaannya dulu. Oke, kita rubah ke bawaannya dulu. Nah, akan kembali lagi menjadi hari biasa normal. Kemudian waktu kerja bulan Maret kita setting dulu, misalkan hari liburnya itu bukan hari Sabtu dan Minggu, kita rubah Sabtu itu masuk dari jam 8 sampai jam 1. Kemudian hari libur misalkan jadi hari Rabu. Nah, kita bisa melakukan penyetingan rank waktunya, misalkan bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, maka kalendernya akan menyesuaikan. Kalender akan menyesuaikan libur di hari Minggu dan hari Rabu. Ketika pindah ke bulan April itu default sendiri. Oke. Jadi perbedaan antara ketika kita melakukan pengeditan di yang work weeks yang default dengan kita buat baru, yaitu kita bisa melakukan jangka waktu pengaturan itu di waktu, apakah mau 1 bulan, apakah 2 bulan, tergantung kebutuhan kita. Atau misalkan itu setiap bulan berubah-berubah waktu liburnya. Misalkan di sini nanti kita bikin lagi waktu kerja bulan April, kemudian setting juga di sini tanggal awal bulan April, tanggal akhir bulan April, dan nanti disetting juga hari liburnya di hari apa aja. Itu berubah lagi, itu tergantung kebutuhan. Bedanya itu kalau yang default itu ketika kita melakukan penyetingan, misalkan di hari Kamis libur, maka semua kalender di sini itu akan menjadi libur karena kita tidak bisa mengatur rank waktunya dari kapan sampai kapannya. Oke, saya kembalikan ke default, saya delete. Oke, itu untuk meeting pola waktu kerja dalam 1 minggu. Kebetulan di sini saya menggunakan kalender kerja standar, jadi kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Jadi saya tidak melakukan perubahan. Teman-teman yang ingin melakukan perubahan, sesuaikan jam kerja di tempat kerja teman-teman sendiri. Oke, kemudian yang kedua, membuat hari libur. Nah, untuk membuat hari libur, seperti yang teman-teman ketahui, bisa melakukan penyetingan di work week yang tadi di sini. Misalkan hari Rabu set days non working time. Nah, nanti di sini akan hari libur. Cuman permasalahannya kalau teman-teman melakukan pengeditan di sini, seperti yang tadi saya katakan, maka yang berubah itu akan keseluruhan kalender atau semua project. Nah, makanya untuk melakukan pengeditan hari libur, ini kita kembalikan. Untuk menambahkan hari libur nasional, kita masuk ke tab exception. Nah, di sini kita tulis hari liburnya, misalkan kita masukkan hari raya Imlek ya, hari raya Imlek
liburnya itu kemarin tanggal berapa, 12 Februari kalau nggak salah, 12 Februari, ini 12 Februari kan, nanti di sini kan libur. Kemudian bulan Maretnya itu Isra Mi'raj tanggal 11 Maret. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita memasukkan data hari libur nasional di exception, di sini liburnya itu sesuai tanggal yang kita inginkan. Ataupun misalkan di sini teman-teman ingin melakukan libur panjang atau ada ketentuan dari perusahaan yang menyatakan libur panjang, ya kita tinggal atur di sini buat pengaturan sendiri. Libur panjang, misalkan ini dari tanggal, misalkan dari tanggal hari ini sampai tanggal akhir bulan misalkan, maka di sini akan hari libur semuanya. Ya. Begitu untuk penyetingan hari libur. Sekarang kita masuk ke poin nomor 4, membuat setengah hari kerja. Nah, untuk setengah hari kerja sebetulnya di Workweeks bisa seperti yang tadi sudah kita coba. Hanya saja untuk yang Workweeks itu untuk keseluruhan tanggal atau ketika membuat rank di sini baru. Nah, apabila di hari libur nasional ini teman-teman masuk kerja di perusahaan itu, masuk kerja tapi setengah hari. Nah, untuk melakukan pengeditannya kita arahkan dulu ke hari liburnya. Nah, contoh yang Isra Mi'raj di sini, kemudian pilih details. Nah, di tombol details ini ada beberapa opsi. Yang pertama, tadi kan karena yang Isra Mi'raj itu libur ya, di sini ada libur. Ada dua pilihan, apakah libur ataukah kita setting waktu kerja. Kemudian di sini ada pilihan lagi, ini pola penyetingan ini, apakah setiap hari, apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, ataukah setiap tahun. Nah, di sini pola pengulangannya itu apakah setiap satu hari, misalkan itu weekly. Nah, di sini ada opsi lagi setelah berapa kali, misalkan itu hari Senin, kemudian kita pilih berapa kali, berapa minggu. Kemudian bulan, di sini ada pilihannya juga, atau tahun. Kemudian di sini ada rank pengulangannya, pola pengulangannya apakah dari mulainya itu dari tanggal, tadi kan sebenarnya tanggal 11 atau tanggal berapa awalnya. Nah, akan berhenti setelah berapa kali. Untuk yang di sini akan berhenti setelah berapa kali. Kalau kita pilih yang kedua di sini end by, akan berakhir pada spesifik tanggal yang kita tentukan di sini. Baik, akan saya contohkan satu persatu. Kita pilih yang daily dulu, waktunya setengah hari. Misalkan dari jam 8 sampai jam 12 daily. Ketika kita udah oke, maka tanggal 11 waktunya itu akan setengah hari. Kemudian jika kita pilih yang daily, every 2 days, oke, kita tambahkan dulu ininya, berhenti sampai setelah 3 kali. Nah, sini maka setiap 2 hari
setiap 2 hari itu akan setengah hari kerja, akan membentuk pola. Kalau kita pilih yang daily setiap 2 hari, kemudian kita akan coba yang weekly. Untuk yang weekly misalkan setiap hari Rabu setengah hari, kemudian ini kita setting 4 kali. Nah, maka 1, 2, 3, 4 kali dalam setiap minggunya. Begitupun nanti yang monthly atau yang yearly, teman-teman bisa bereksplor sendiri, polanya itu sama-sama saja. Sekarang kita akan coba yang terakhir, range of recurrence. Kita pilih and by, jadi kita nggak nyeting setelah berapa kali, tapi kita ke spesifik waktunya, misalkan sampai 30 April, sampai akhir bulan April. Maka secara otomatis ini akan menyeting sampai 30 April. Mei sudah normal kembali. Oke, saya kembalikan lagi ke default. Setting non working time. Sorry. Ini. Oke, itu untuk membuat setengah hari kerja. Kemudian yang terakhir, membuat kalender baru. Nah, untuk membuat kalender baru, teman-teman bisa pilih yang tombol yang di sini, create new calendar. Nanti ada 2 opsi. Apakah teman-teman ingin membuat kalender baru, view kalender baru, atau membuat kopian dari kalender yang sudah ada? Mana yang akan dijadikan patokan? Saya akan contohkan untuk pembuatan kalender baru ya. Pembuatan kalender baru. Kalender baru. Oke. Ini kita save. Nah, ketika teman-teman membuat kalender baru, maka penyetingannya itu di sini semuanya kembali kosong. Sebetulnya kalender, ketika teman-teman membuat kalender baru, ini sama saja dengan kalender standar bawaan Microsoft Project. Jadi waktu kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 12, Sabtu minggunya itu libur. Oke, jadi sama dengan standar. Kemudian teman-teman langsung melakukan penginputan waktu kerja dalam 1 minggunya, setting, kemudian masukkan hari liburnya. Nah, kemudian yang kedua, membuat kalender baru tapi membuat kopian dari kalender bawaan Microsoft Project. Misalkan kita akan membuat kopian dari kalender standar yang sudah kita setting tadi 2 hari libur di sini. Maka datanya itu akan mengambil data dari yang standar yang tadi sudah kita setting. Nah, yang ini. Kalau membuat kopian, datanya akan sama. Oke, kelima poin sudah saya jelaskan. Teman-teman langsung praktekkan, buka Microsoft Project-nya, langsung praktekkan sendiri. Jika ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, jika teman-teman sudah melakukan pengeditan, kita ke option dulu ya, ke option dulu terakhir sebelum menyelesaikan, ke option. Misalkan teman-teman ingin melakukan perubahan di hari Sabtu, menambah jam kerja, jadi jam kerja setiap minggunya itu bertambah ya, teman-teman harus melakukan perubahan di sini juga. Apakah jam kerjanya berkurang jadi 7 jam atau misalkan 7 lebih, teman-teman harus rubah juga di sini. Misalkan
hari Sabtu masuk kerja dari jam 8 sampai jam 12. Artinya ada penambahan kerja 4 jam. Jadi di sini harus ditambah 4 jam juga. 44. Kemudian pengaturan lainnya teman-teman sesuaikan juga. Misalkan di sini hari itu dalam satu minggu mulainya itu dari hari apa, misalkan ini kan hari-hari Minggu, kalau kita rubah mau bawaannya kan ini seperti ini kan, jadi kalau kita rubah ke hari Senin ini akan berubah juga. Nah, maka di sini yang jadi acuan pertamanya itu teman-teman sesuaikan saja di sini. Ini untuk bulannya, ini mulai jam kerja, ini jam kerjanya, ini saya kembalikan karena hari Sabtu saya libur. Nah, di sini juga ada pengaturan lainnya, sesuaikan dengan settingan teman-teman yang ingin lakukan. Oke, apa saja. Nah, jika sudah melakukan penyetingan, kita klik. Oke, ini banget. Kita klik OK. Nah, di sini ketika teman-teman pilih misalkan penyetingan kalender itu standar. Oke, anggap saja teman-teman tadi melakukan penyetingan di night shift misalkan. Night shift sudah disetting di sini. Nah, untuk merubah kalender yang sedang aktif saat ini di project saat ini, pilihannya itu bukan di sini ya. Bukan di sini. Misalkan teman-teman 24 jam. Oke. Maka ini akan kembali ke standar. Untuk menerapkan atau misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan kalender, untuk menerapkan di projectnya kita masuk ke project information. Nah, di sini kalendernya, perubahannya. Misalkan tadi kan yang udah kita edit, yang akan kita gunakan memang standar. Anggap saja akan melakukan perubahan kalender lain, misalkan dirubah ke kalender baru. Nah, maka nanti kalender baru yang akan dipakainya. Kalender baru. Oke. Jadi untuk merubah kalendernya bukan di sini ya, pengaturan penerapan ke masuk kalender yang sedang berjalannya bukan di sini. Nah, walaupun saya di sini rubah ke standar, di project information itu tidak akan berubah ke standar. Jadi tetap menerapkan ke projectnya itu harus lewat project information dan dipilih standar. Oke, cukup sekian penjelasan tentang kalender. Sekali lagi, langsung coba praktekkan di Microsoft Project-nya teman-teman dan pahami setiap tombol-tombolnya. Coba-coba saja supaya paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.